jangan di dirimu yang berhari-hari menangkap cahaya hingga memintakan kelopak bunga di jiwa. Percintaan ini penuh wangi dan warna, penuh hijau daun dan kupu-kupu yang menyemai spora di mahkota bunga. Begitulah saat kau berada jauh kembali ke garis hidupmu. Aku begitu ternganga sebab cahaya tak ada. Memang tak pernah matahari tak terbit memeluk bumi, tapi bagi kita malam berada jauh. Keadaan begitu gelap dan bumi tiba-tiba. Kita merasa begitu kehilangan. Kita merasa ada yang terenung tanpa sengaja. Serasa ada yang tercerabut dari akar yang semula mencenderung jauh di tanah. Kita bagaikan orang tak punya pilihan saat berada di persimpangan tak bertanda. Syukurlah kita tak pernah kehilangan arah tempat petunjuk di perjalanan berikutnya. Hidup ini penuh gurindam dan kita melalui yang memagari ruang dan angka kita mengikuti jejak yang harus keluar hati. Kata-kata yang berdesakan di balik musik dan diri lagu negara wangi hari-hari. Udah nggak usah. Suara udah cukup aja. Sampai situ aja. Oke, saya ulang ya pembacaan cerpennya. Coba diperhatikan benar-benar. Kita mau mengambil kaidah kebahasaan sekaligus inti ceritanya. Pernahkah kau merasakan sesuatu yang biasa hadir mengisi hari-harimu tiba-tiba lenyap begitu saja? Hari-harimu pasti berubah jadi pucat tanpa gairah. Saat kau hendak mengembalikan sesuatu yang hilang dengan sekuat daya namun tak kunjung tergapai, kau pasti jadi kecewa seraya menengadahkan tangan penuh harap lewat kalimat doa yang tak putus-putusnya. Bukankah kau jadi kehilangan kehangatan karena tak ada helai-helai sinar ultraviolet yang membuatmu senyum begitu ranum selama ini? Matahari bagimu tentu tak sekadar benda langit yang memburaikan kemilau cahaya, tapi sudah menjadi sebuah peristiwa yang menyatu dengan ragamu. Bayangkanlah bila matahari tak terbit lagi, tidak hanya kau, tapi jutaan orang kebingungan dan menebar tanya sambil merangkak. Hati-hati mencari liang langit, tempat matahari menyembul segala perkasa dan penuh cahaya. Kaulah matahari itu bidadariku. Berhari-hari kau merekat kasih hingga tak terkoyak oleh waktu. Tiba-tiba kita harus berpencar di bawah langit menuju sudut-sudut yang kosong. Kekosongan itu kita bawa melewati jalan kesedihan. Kita harus terpisah jauh menjalani kodrat diri yang termaktub di singgasana Lauh Mahfuz. Semula kita begitu dekat, lantas terpisah jauh oleh lempengan waktu. Kita mengisi halaman-halaman kosong kehidupan kita dengan denyut nadi. Sesudahnya kita bertemu dengan angin mengecup pucuk-pucuk daun dan berlalu begitu mudah. Dan kita pun bertemu lagi dengan perasaan asing hingga kita begitu sulit memahami siapa kita sebenarnya. Di ruang kosong yang semula dipenuhi pernik cahaya matahari, kita bertatap muka penuh gairah. Di penjuru ruang kosong itu bergantungan bola-bola rindu penuh warna dan aroma. Bola-bola itu bergesekan satu dengan yang lain, mengalirkan irama-irama lembut Beethoven dan Pavarotti. Irama itu menyayat-nyayat hati kita hingga mengukir potongan sejarah baru, bagaikan sepasang angsa putih yang menari-nari di bawah gemerlapan cahaya langit. Sejarah itu terus ditulisi berkepanjangan lewat ratusan kitab laksa aksara. Namun setiap perjalanan pasti ada ujungnya, setiap pelayaran ada pelabuhan singgahnya, setiap cuaca pasti ada temaram bahkan kegelapannya. Andai sejarah boleh terus diperpanjang membawa mitos dan legenda, maka dirimu boleh jadi termaktub pada pohon ranji sejarah itu. Boleh jadi kau akan tampil sebagai permaisuri atau tuanku putri yang molek, mungkin berada di bawah bayang-bayang Putri Hamidah, Putri Bulang Cahaya.
dan ataupun siapa saja yang mengusung regalia kerajaan yang membesarkan marwah perempuan. Oke, jadi kalau kita lihat dari potongan-potongan cerpen itu, kita bisa lihat ada jenis kata-kata yang disebut sebagai kata kerja mental. Bisa kamu nampak di paragraf 1 saja. Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang biasa hadir tiba-tiba hilang? Nah, merasakan itu kan kata kerja mental. Lalu ada kalimat-kalimat yang menyatakan konjungsi temporal di paragraf ke 2 di kalimat berapa tuh? Selama ini ya. Bukankah kau kehilangan kehangatan karena tak ada helai sinar ultraviolet yang membuat senyumanmu begitu ranum selama ini? Nah, coba itu ambil sambil kamu catat di depan, ambil satu-satu contoh dari kalimat tidak langsung, misalnya per kalimat di cerpen ini. Jadi pertama konjungsi temporal di paragraf kedua, selama ini, buat di situ keterangannya paragraf kedua. Terus kata kerja mental paragraf ke-1, tulis merasakan. Terus kalimat tidak langsung ada nggak? Nih kalimat paragraf berapa nih? Ntar saya hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Paragraf 11 kalimat pertama itu kalimat tidak langsung yang ada tulisan, tak cukup kata memberi makna katamu. Itu jenis kalimat tidak langsung juga, karena ada keterangan penjelasnya. Silakan tulis di buku catatanmu yang Iwan tulis satu-satu contohnya buat dari cerpen ini. Ya. Dah, mulailah ditulis. Kenapa?
buat contoh kalimatnya, misalnya kayak tadi ada selama ini paragraf 2 dalam kurung gitu. Oke, tulis catatanmu sekarang, nanti saya periksa. Sekarang. Ini buku catatan aja, di buku catatan aja. Tapi buat contohnya dari cerpen tadi. Cepat. Mana? Kan 8.30.
paling puncak untuk kambing. Apa? Enggak. Apa? Itu kata si Ivan. Enggak sih. Enggak. Sejarah. Lampau tuh dia yang ada kata-kata masih ingatkah kau kemarin? Nah itu bisa. Iya. Kalau ada kata kemarin, terus yang lalu, pada masa itu, nah itu dia lampau. Gitu-gitu yang. Iya. Bisa saja. Enggak lah. Mental tuh yang nggak nampak secara fisik.
Oke ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.